Gema Politik, di mana tempat kita untuk santai tapi serius soal mengenai hukum dan politik yang masih ramai dibicarakan nih. Nah, sebelumnya nih, perkenalan dulu, saya sebagai host, saya Zainal Hakim Setio, dan saya teman-teman saya. Nah, kami mahasiswa Universitas Pembangunan Sultan Jakarta dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik. Nah, di sini nih, kami akan menemani kalian membahas salah satu soal isu hukum dan politik, yaitu tentang sama konstitusi, tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Haryoseno, biasa dipanggil Aldi. Saya dari Partai Buruh, Wakil Presiden Kepemudaan Partai Buruh, dan saat ini selain aktif di Partai Buruh, saya aktif juga di Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia, menjadi Departemen Advokasi. Jadi ya sering berdekatan lah dengan problem-problem yang ada. Seperti itu. Mungkin kita masuk ke pertanyaan pembuka dulu nih, Mas Rivaldi. Sebelum lebih dalam, mungkin bisa jelaskan dulu kepada teman-teman semua di audiens bagaimana Partai Buruh ini melihat politik MK dalam sistem politik kita, dan mengapa sih kita putusan ini penting untuk dilihat dari perspektif buruh, Partai Buruh, dan rakyat kecil yang selama ini bisa kita katakan lah berada dari luar lingkaran elit kekuasaan gitu. Ya, yang pertama jika kita melihat putusan 90 ya, putusan 90 ini adalah putusan yang paling kontroversial gitu. Di mana putusan 90 yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang digugat oleh Almas, itu dia mahasiswa dari UNS, kalau nggak salah pasca UNS, dia menggugat. Ya salah satunya adalah dia karena ini aja suka dengan Gibran gitu, karena tokoh muda yang berani maju dan sebagainya. Alasan itu yang menjadi satu hal equal yang akhirnya meniatkan dia untuk melakukan gugatan itu sendiri gitu. Tapi kita mengetahui bahwa putusan 90 itu adalah putusan yang paling bermasalah secara konstitusional. Mengapa? Karena kita dapat melihat yang pertama itu ada dissenting opinion, ada perbedaan pendapat hakim Mahkamah Konstitusi. Pertama, ada 4 hakim yang dissenting opinion, dia artinya berbeda pandangan dengan hakim-hakim lainnya atau tidak setuju dengan apa yang menjadi equal keputusannya. Ada 2 hakim juga yang dapat dikatakan kalau bahasanya conferring, cuman kalau kita lebih mudahnya menyebutnya dia sepakat tapi alasannya yang nggak sepakat. Dia sepakat tapi dia alasannya nggak sepakat. Dan yang lainnya, sisanya lagi dia sepakat dengan hal itu. Artinya secara kumulatif dia lebih banyak yang pro atau yang mengamini atas putusan tersebut, sehingga yang 4 itu tidak. Tapi kita melihat bahwa pertimbangan para hakim atau pendapat hakim itu yang menjadi menarik gitu. Ada salah satu hakim, Wahidin Adams, dia mengatakan bahwa pendapatnya bahwa ini putusannya bukan putusan hukum tapi putusan politik gitu. Artinya ada campur tangan politik yang kita tahu. Ternyata ketua MK dahulu itu adalah Anwar Usman, dia juga menjadi menantunya Presiden Jokowi di kala itu, yang secara subjektif maupun secara objektif itu telah dibuktikan di sidang MK waktu itu, yang memang diputuskan beliau terlibat dan juga bermasalah terhadap soal konflik kepentingan itu sendiri gitu. Nah, sehingga dia tidak dianulir, dan tapi artinya putusannya tidak dianulir, tapi dia sebagai hakim MK itu akhirnya tidak menjadi hakim lagi, sekarang diganti oleh Soehartoyo. Nah, artinya harusnya kan sudah ada satu legacy ya yang mengatakan bahwa itu ada konflik kepentingan gitu. Tapi kita tahu bahwa keputusan MK itu adalah keputusan yang final dan binding atau mengikat. Nah, ini menjadi hal yang sangat cukup penting bagi kita sebagai pengetahuan bahwa putusan MK itu sejak dia diputuskan itu sudah berlaku gitu. Nah, itu yang makanya dia final and binding itu adalah hal yang sangat penting bagi kita. Nah, hal itu akhirnya menjadi satu gejolak secara politik ya, karena bahwa kita tahu yang tadinya itu kan sebelum si Almas itu ada namanya PSI dan Partai Garuda yang gugat, tapi gagal, dia nggak lolos gitu. Bahwa kita tahu bahwa usia minimal 40 tahun itu dia open legal policy, hanya pembuat undang-undang. Wewenangnya hanya pembuat undang-undang. Undang-undang siapa? Ya legislatif gitu, yang memutuskan legislatif dan eksekutif gitu. Nah, karena nggak bisa, akhirnya tambahkan satu sertil lagi tuh kan, tambahkan lagi satu frasa lagi, adalah yang atau yang pernah menjabat, baik itu di pemerintahan daerah atau DPRD, DPD dan sebagainya itu sendiri. Nah, itu yang menjadi salah satu celah membuka ruang mengapa Gibran itu
bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Nah, itu menjadi hal yang sangat cukup penting. Pertanyaannya lagi adalah bagaimana dengan anak muda melihat hal itu? Tentu waktu saya kemarin ngeliat pesan tuh beragam ya di Twitter tuh beragam ya. Ada yang pro ya, kita nggak tahu apa tuh buzzer tadi, tapi itu yang terjadi gitu. Banyak ada yang pro, kalau yang masih anak-anak yang hukum apa anak politik atau secara umum yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pasti menganggap wah ini nggak benar, ini kontra. Tapi bagai teman-teman yang mungkin pro terhadap soal ruang-ruang anak muda, ya itu baik. Padahal poinnya bukan di situ gitu. Poinnya bukan di soal anak muda baik ya, bukan di situ. Poinnya adalah bagaimana putusan itu dapat terjadi. Kan itu yang jadi problem kita. Apa yang mau jadi akhirnya indikator dan parameter kita lagi gitu. Kalau secara instrumen hukumnya sudah ada, tapi etiknya nggak ada, apalagi kalau dia berkuasa pasti tabrak maju. Gitu kira-kira. Oke. Karena isu ini masih mungkin diperbincangkan terus-menerus meskipun tidak sepopuler sebelumnya, dan kita mau bertanya dari perspektif Mas Rivaldi sendiri yang dekat dengan aspirasi masyarakat kecil, apakah apa hal penting yang perlu kita lihat supaya dari isu ini supaya tidak salah menangkap gitu? Ya, yang pertama adalah perlu kita kasih tahu atau perlu kita sebarluaskan itu hal mengenai soal dinasti politik ya. Bahwa dinasti politik itu prinsip yang memang menurut saya itu tidak akan menjadi baik. Gitu. Bahwa bagaimanapun, kadang-kadang dinasti politik kan dilegitimasi oleh karena rakyat itu udah milik kita ya konstitusional dong. Betul. Oh, orang kita ikut pemilu, kita ada mekanisme syarat-pesyarat, kita lolos kok. Nggak ada masalah kok, baik itu di partai maupun di pemilu atau Bawaslu, nggak ada kok yang gue kita. Jadi dianggap masalahnya biasa saja, karena nggak ada kan. Karena aspek syarat untuk dia bertarung secara konstelasi politik atau dia mencalonkan diri, itu kan fasenya banyak. Fase di partai, dia ada yang namanya verifikasi, syarat-syarat. Oh, nggak boleh. Kalau mau nyalon, dia harus daftar dulu ke pengadilan. Dibuktikan bahwa dia tidak pernah terpidana selama 1-5 tahun dan lain sebagainya. Dia juga membuat SKCK, dia membuat keterangan kesehatan. Itu kan syarat. Iya. Syarat yang di mata hukum, secara administratif itu diakui gitu. Habis dari situ di KPU-nya sebagai penyelenggara nggak ada masalah juga. Iya. Atau sebagai badan pengawas pemilunya nggak ada masalah juga. Terus mau apa kita nah itu ada satu problem yang terjadi di situ menurut saya, bahwa dalam kesempatan ini, saya juga mau mengatakan bahwa di dalam reformasi kepemiluan hari ini atau reformasi politik ya, karena undang-undang pemilu mau direvisi, undang-undang pilkada mau direvisi, undang-undang partai politik juga mau direvisi. Ini kesempatan kita bagi anak muda, bagi kita semua untuk juga merubah sistem pemilu kita. Bahwa tadi disampaikan bagaimana melihat putusan itu, semua itu akan tergambarkan, terakuntabelkan. Itu kalau memang kita memiliki sistem pemilu yang jujur dan adil itu belum diterapkan. Kalau tidak, kita akan selamanya terus-menerus seperti ini. Gitu. Apalagi putusan MK tadi itu ya, final and binding ya, dia masih terus ada. Nah, yang bisa akhirnya melegitimasi itu, ya harus dirubah aturan mainnya. Ini kan masalah cuma aturan main tuh. Putusan MK ini kan memberikan pengecualian ya, yang awalnya kan diberikan putusan umur. Setelah itu ada pengecualian untuk mereka yang sudah pernah menjabat gitu. Nah, menurut Mas Rivaldi sendiri, apakah langkah ini, apakah putusan ini adil gitu, dianggap adil, atau justru malah meminggirkan kelompok-kelompok yang pada dasarnya memang dari awal mereka tidak pernah memiliki jabatan gitu. Iya, justru malah di situ letak diskriminasinya. Mengapa harus yang pernah menjabat? Nah, bagi mbaknya sih, harusnya boleh dong kalau kayak gitu. Kok pengen buat anak muda fair dong, dibuat aja semua dilompongin sekalian. Ngapain susah? Betul. Harus ada penjabat dulu. Apa nilainya penjabat? Oh, dia pernah menjabat itu sebagai satu argumentasinya adalah, enggak, dia pernah berkuasa di wilayah-wilayah lokal sehingga dia berkompeten. Ukuran kompetensi itu coba mau letak di mana coba? Pasti kan letaknya adalah soal bagaimana dia mengelola suatu daerah kan nantinya. Ya, kita lihat Gibran di Solo. Kita mau cek-cekan gitu. Upah buruh juga masih bermasalah. Jaminan sosial kita pernah ngecek soalnya, pernah buat survei di sana.
itu bermasalah di kalangan buruh ya, di kalangan tani apalagi. Nah cuma lagi-lagi ya, kalau saya mendebatkan bahwa putusan MK itu justru malah diskriminasi. Kenapa? Kau pengen ngomong buat anak muda, kenapa nggak dibuka ruang aja semuanya? Siapapun boleh loh. Karena prinsipnya warga negara kan harusnya gitu ya. Harusnya warga negara dong. Kayak contoh segini, saya pernah nyalek ya. Saya pertama kali nyalek kemarin. Saya pernah bertanya, cuma ya itu lagi-lagi. Karena dulu saya cuma zaman mahasiswa tuh masih cuma dengar, oh politik ini gini-gini. Masa sih? Ada politik uang gitu. Saya nyoba membuktikan mau objektif. Nyatanya benar memang ada. Benar ada. Di bawah tuh ada, benar-benar ada. Benar-benar ada, nyata. Anak di mana? Saya waktu itu di Depok. Di Depok. Di Dapil Sukmajaya. Padahal Padahal rumah saya di selatan. Di Depok. Kenapa di Depok? Mau tahu aja. Mau tahu, mau nyoba, mau tahu. Penasaran. Tapi saya serius ngerjainnya kan. Iya. Karena nggak punya duit, ya udah kita advokasi lah. Ijazah nggak ada itu, kita advokasi dan sebagainya. Ya karena nggak punya duit kan. Niat naik itu adalah memang visinya bukan untuk menang, pengen tahu memang yang terjadi itu apa sih. Karena selama ini kan kita cuma berbasisnya jurnal, berbasisnya apa? Berbasis media. Ini ngerasain langsung. Mas, apakah ini merupakan langkah yang memang memperkuat untuk sistem check and balance kita, atau malah memperlihatkan gitu, makin memperlihatkan bahwa angka ini rentan dengan tekanan-tekanan dari elit? Kalau saya berpendapat tadi ya, kembali kepada awal, saya masih berpendapat bahwa putusan 90 itu, aku yakin ada campur tangan kekuasaan. Itu yang dasar utamanya dulu dalam konteks itu. Karena aku yakin itu pasti campur tangan kekuasaan. Bicara soal check and balance, itu sebenarnya bukan levelnya, itu bukan level putusan 90. Justru putusan 90 ini menghancurkan check and balance. Karena tadi putusannya adalah putusan yang memang diskriminasi, putusan yang memang cukup tidak memberikan ruang akses bagi pemuda ya. Kalau ngomongnya ini asing buat pemuda dan lain sebagainya, pemuda yang mana ya? Kalau pemuda-pemuda DKI mahasiswa kawan-kawan nggak bisa juga. Atau pemuda-pemuda yang ada di buruh yang sekarang kerja di Bekasi, di pabrik maupun kerja di SCBD nggak bisa juga. Mau nyalon depresi daripada dia kompeten. Tapi nggak bisa juga karena tadi terhambat di soal tadi, selain di usia, levelnya juga ada di ranah mengenai soal tadi harus menjadi penjabat publik gitu. Nah itu yang nggak bisa. Justru pandangan saya itu diskriminasi. Bicara soal check and balance-nya ini justru malah adalah levelnya itu yang kita harapkan MK sebagai pagar atau gerbang terakhir bagi konstitusi. Justru pada putusan itu semua orang nggak ada lagi yang berempati terhadap MK. Hanya menyesalkan, hanya terus mengulas mengenai soal, aduh kenapa ya kemarin kita nggak gagalin itu ya, gimana sih MK-nya bisa kayak gitu. Kan lagi-lagi karena MK itu ada 9 orang, dan pasti putusannya itu ada putusan yang memang akhirnya dapat disetting, kok nyebut saya mungkin ya, dapat disetting dari 9 orang itu. Nah tadi, tapi nanti teman-teman boleh baca pertimbangan hukumnya yang dissenting opinion maupun yang menerima, agar kalian tahu apa sih equal kebatinan di MK itu. Mengapa sih bisa memutusin kayak gitu? Apa sih yang menjadi gejolak hati nuraninya MK? Atau bagi yang menolak, apa argumentasi penolakannya? Itu menarik. Saya sangat cukup menarik, dan tuh kalau jadi skripsi bagus atau jurnal tuh bagus putusan 90 itu ya. Itu sangat cukup. Apalagi sekarang lagi momentum reformasi kepemiluan. Nah, kalau kawan-kawan itu lebih bagus kalau kawan punya tulisan itu lebih baik gitu. Nah, itu yang akhirnya menjadi. Tapi pendapat saya tadi, standpoint saya adalah bahwa saya meyakini putusan 20 itu adalah diskriminasi bagi pemuda-pemuda karena dia nggak bersifat universal, ya, dia hanya bersifat kepada pemuda yang punya penjabatan semuanya. Dan yang kedua adalah bahwa putusan itu memang memiliki anasir atau campur tangan kekuasaan itu. Saya di situ posisi. Jika dilihat dari teori konfigurasi kekuasaan, keputusan MK ini kan dapat dianggap sebagai bagian dari pertarungan elit. Nah, apakah Mas Rivaldi melihat putusan ini sebagai produk dari konfigurasi elit politik yang tidak berpihak pada rakyat kecil gitu tentunya? Iya. Nah, dalam konteks elitnya, tentu dong. Karena tadi basisnya nggak ada oposisi. Kalau nggak ada oposisi, termobilisasi semua. Kalau nggak termobilisasi semua, ya pasti udah terkonsolidasi semua. Mau putusannya apa-apa, udah ikut aja terima. Paling yang reak-reak di bawahnya ya. Semua keputusan dari ketua umum. Mau ngapain? Kita nggak bisa berbuat banyak gitu. Bagi kekuasaan itu. Kalau saya di situ. Berarti. Kan juga ada nih Mas. Beberapa akademis tuh menilai kayak putusan MK soal usia ini tuh
nggak konsisten gitu dengan putusan-putusan sebelumnya kan. Kayak gimana tuh Mas Rivaldi ini melihat dampak invalidasinya seperti ini kayak terhadap wibawa MK gitu merasa keadilan bagi masyarakat gitu. Iya, iya, iya. Makanya itu saya bilang wibawa MK tuh akhirnya rusak. Terus pada saat putusan 90, putusan 90 tuh menjadi udah bencana deh, bencana bagi konstitusi kita gitu. Yang akhirnya sekarang udah muasabah, baik sekarang nih, putusan lagi bagus-bagus semua. Ada beberapa yang nggak suka, cuma mayoritas bagus. Gitu. Putusan-putusan MK yang sekarang ya, di luar dari Anwar Usman menjadi ketua, itu bagus-bagus semua. Tapi pas era-eranya Anwar Usman yang memimpin, itu kacau. Bahkan Omnibus Law itu kan juga strategi dia yang melakukan terus, nggak pernah menang. Pas dia nggak ada, Omnibus Law kita menang, partai buruh. Ya makanya ada undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Makanya parlemen threshold itu juga akhirnya nggak boleh 4%. Undang-undang pilkada juga dimenangkan. Nah, itu kan salah satu kemenangan harusnya bagi kita, itu kemenangan gitu. Nah, ternyata saya melihat bahwa formasi hakim MK ini juga ternyata harus kita lihat juga, karena hakim MK ini kan terdiri, pertama dia juga memang apa namanya, menjadi hakim MK bisa melalui MA, bisa juga rekomendasi juga dari eksekutif maupun legislatif gitu. Nah, yang level-level itulah yang akhirnya kita melihat, oh ternyata kalau lihat aja kan, oh ini dia rekrutnya dari mana? Dan profesional pasti kan dari MA ya, karena dia emang institusinya. Kalau dari legislatif ya pasti udah rekomen kan, bentuknya rekomen, pasti akan ada penjaraan atau ada apa namanya ikatan yang begitu kuat, atau sandraan lah kalau saya menyebutnya sandraan yang begitu kuat. Nah itu yang akhirnya menjadi, makanya saya bilang pernah menggambarkan, bisa nggak ya hakim MK itu ya udah dari institusi aja gitu, atau dari akademisi berbasis panel nanti kan, pansel lah, panitia seleksi gitu. Nah itu bisa kayak gitu kan, karena kalau dari parpol itu pasti agak berat gitu. Makanya sekarang yang terbaru ini KPU itu diusulin malah dari parpol. Ada beberapa tuh yang ngusulin KPU itu komisioner semuanya, ketuanya itu dari parpol saja langsung. Nah, itu pasti jadi perdebatan ya di masyarakat sipil ya, bagaimana gitu. Bagi parpol pasti juga ada perdebatan dan ada pertimbangan juga gitu. Nah kayak gitu-gitu kan menjadi hal yang sangat cukup penting yang harus kita cek dan harus kita lihat juga, aware lah terhadap soal lembaga-lembaga gitu. Nah mengenai hal yang tadi saya di situ posisinya gitu. Terus sudah mulai sabar gitu, mereka sudah mulai memperbaiki. Sekarang udah mulai, tapi yang sebelum-sebelumnya tadi benar, enggak inkonsistensi semua itu benar lah semua. Saya nggak mungkin berdebat soal itu. Makanya saya mengatakan bahwa pasca undang-undang MK itu digugat kembali itu tahun 2023 atau 2024 ya, itu memang posisinya dilemahkan MK-nya. Gitu. Makanya saya juga melihat sekarang institusi apa yang menjadi titik bagi kita gitu. Di sini Mas Rivaldi ini bisa memberikan pesan yang langsung kepada MK, apa yang harus dijaga lembaga tersebut agar kedepannya tuh putusan tuh nggak lagi diperspektifkan sebagai elit politik, melainkan benar-benar melindungi hak politik seluruh warga. Ya, saya mengatakan bahwa MK itu memang harus menjaga independensi dan integritas dan akuntabilitas. 3 hal itu menjadi syarat utama bagi dia. Karena MK itu memiliki satu kekuasaan kehakiman yang begitu besar. Karena dia memutuskan kan atas dasar hati nurani, pertimbangan batin, baru dia memutuskan. Lebih dari itu pasti ada intervensi lagi. Lebih dari itu pasti ada intervensi lagi. Mungkin kalau hakim MK yang berani udah lillahi ta'ala, udah kalau mati di persekusi, bikin udahlah saya terimalah. Itu bagus, progresif. Makanya dalam teori hukumnya Sabto Raharjo itu adalah hukum itu tidak bisa ditempatkan dalam tekstual, tapi harus kontekstual. Nah, kontekstual itu ada pada situasi yang ada. Lu bayangin aja ketika kita ada apapun di masyarakat yang terjadi, tapi masih dibatasi oleh birokrasi, kan konyol. Orang nggak bisa makan nih, tapi karena nggak ada undang ngasih apa, negara ngasih makan, nggak udah ngasih makan. Kan nggak mungkin. Secara kemanusiaan kita ngasih lah. Gitu. Nah dalam konteks MK itu adalah, saya melihatnya adalah di titik itu, bahwa MK itu dalam konteks hati nurani dan pikiran dan batinia itu dia harus memang diperkuatkan, dan juga negara harus menjamin soal pelindungan bagi hakim-hakim MK gitu. Bahwa ketika tidak ada jaminan tersebut, tentu akan kerentanan yang terjadi gitu. Kalau teman-teman lihat, kenapa saya mengatakan itu, saya pernah mendengar Prof. Mahfud itu pada era-era di SBY kalau nggak salah pernah ditarik waktu cicak buaya, zaman dulu banget ya, cicak buaya itu KPK sama Polri itu ditarik ajudan-ajudannya Prof. Mahfud untuk gak ngawal dia. Akhirnya dia apa, minta ke presiden untuk, udah saya minta untuk apa, pengawal pribadi tapi yang dari swasta. Itu kita bisa melihat gitu bentuk kriminalisasi kayak gitu. Kebayang kalau kita menjadi pejabat publik dengan level-level perlindungan yang
biasa biasa aja. Nggak ada lagi kita orang yang progresif, yang independen, yang mau menegakkan keadilan tuh nggak ada lagi. Berbahaya. Saya berpendapat bahwa warga negara itu dalam konteks hak asasi manusia itu ada 3. Yang pertama adalah kebebasan berpikir. Kalau orang udah dilarang kebebasan berpikir, udah deh. Contohnya apa kalau sekarang? Ini agak sedikit ya, agak keluar. Filsafat Marxisme dan Leninisme yang ada di TAP MPR. Itu nggak boleh kita. Padahal itu sebuah pikiran ya. Kenapa nggak boleh? Tapi mau pikiran kok. Masa orang dilarang pikiran? Gimana polisi menjarai pikiran kita? Datang itu satu-satu polisi yang menjarai kita, nggak mungkin kan? Itu nggak mungkin gitu. Atau kebebasan berekspresi, berbicara di muka publik. Yang terjadi ini seperti Pedro ini sebagai satu fenomena yang akhirnya membutuhkan peluang demokrasi bagi kita. Masa orang berbicara aja nggak boleh? Padahal kemewahan itu kita dapatkan dengan pengorbanan yang begitu besar di tahun 98 gitu. Yang terakhir adalah mengenai hak memilih, right to the vote. Right to the vote itu terakhir. Kalau ini sudah diambil juga, udah. Kan 2 udah diambil nih. Iya kan? TAP MPR masih ada. Ya. Terus yang kedua, kebebasan berekspresi saat kita udah melihat lah sekarang. Teman-teman udah lebih familiar dengan. Yang terakhir tinggal hak untuk memilih. Right to the vote nih, kalau kita dilarang juga udah nggak ada demokrasi. Syarat demokrasi itu menurut FVDEM, Variatif Demokrasi, itu salah satu lembaga di Swedia tahun 1890 dan dia sekarang masih punya data 17 abad yang lalu mengenai data demokrasi. Itu keren banget dia. Dia mengatakan bahwa 3 variabel itu kalau udah nggak ada, udah negara itu menjadi autokrasi. Langkah apa sih bisa dilakukan sama gerakan buruh dan anak muda untuk tetap menjaga demokrasi melalui politik elit dan memperkuat representasi dan kecil di ruang politik? Kalau saya pertama adalah bagi masyarakat sipil sekarang sudah harus masuk ke benar ranah isu pemilu. Karena menurut saya demokrasi struktural itu adalah pemilu. Pemilu adalah ruang di mana kekuasaan itu ada. Ketika kekuasaan ada akibat terkait sama pelanggaran yang ada. Itu yang nggak pernah kita bahas sampai hari ini. Kenapa ada kekerasan, kenapa ada penggusuran, kenapa ada upah murah. Semua dari kebijakan kekuasaan. Dari mana kebijakan kekuasaan itu lahir? Ya dari pemilu. Kan semua di situ. Ya kan? Akses kan? Nah ini nggak pernah kita sentuh. Selalu ketika mahasiswa kita ngomong pemilu, lu anak partai politik. Selalu kayak gitu. Kenapa emang? Harus anti terhadap partai politik. Oh ada kepentingan. Saya tanya, orang hidup itu semua punya kepentingan. Namanya orang politik itu punya kepentingan. Mohon maaf aja, kita beli ini aja punya kepentingan kan. Kita mohon maaf beli baju aja tuh punya kepentingan. Di mana nggak letak kepentingan? Jadi jangan pernah memakai kepentingan itu dalam kategori anotasi negatif. Kalau ada orang-orang politik, pasti dia paham. Enggak, emang politik soal kepentingan. Apalagi iya kan? Tergantung mewakili siapa kepentingan. Nah itu baru kita perdebatkan. Benar nggak? Itu baru kita perdebatkan. Mewakili siapa kalian? Nah dalam konteks itu adalah saya mengatakan bahwa di gerakan masyarakat sipil ini perlu ada satu wacana diskursus metode berjuang ke depan. Ya, kalau saya sudah memutuskan memang partai politik adalah sebagai perjuangan dengan jalur konstitusional karena legal kan. Kalau berjuang bersenjata gitu saya belum siap maksudnya. Atau berjuang yang saya belum siap. Kayak di Amerika Latin kita belum siap, kayak Kuba kita belum siap, atau kayak Vietnam, kayak China, kayak Mao Zedong gitu mengorganisir tani, kita belum siap. Faktanya belum siap gitu. Karena kalau saya jalur partai yang paling rasional pada hari ini. Kamu punya potensi. Ini talenta muda yang maju ini kalau nggak kita konsentrasikan cara berpikirnya untuk kemaslahatan kita ke depan, kita akan menanggung resiko kita kepada anak dan cucu kita ke depan. Okay. Mungkin tadi yang sudah disebutkan sama teman saya itu adalah pertanyaan terakhir, Mas. Iya. Dan untuk mungkin sebelum kita mengakhiri, boleh dari Mas Rivaldi, apakah pendapat tentang topik kita hari ini dan juga mungkin sekaligus closing statement dari Mas Rivaldi. Oke. Pendapat saya bahwa putusan MK 90 itu adalah putusan yang diskriminasi, putusan yang paling tidak beradab dalam konstitusi kita, dan maka dari itu kita harus menjaga marwah Mahkamah Konstitusi karena itu adalah gerbang terakhir konstitusi kita. Kalau kita ingin hidup bernegara dengan baik, maka jagalah konstitusi kita itu sendiri. Terakhir adalah hal yang sangat cukup penting bahwa hari ini kita sudah merasakan hal yang begitu besar, gejolak yang begitu sangat cukup masif,
bahkan problem-problem yang sifatnya teknis itu menjadi hal yang sangat cukup banyak dijumpai oleh kita, maka dari itu perubahan harus kita rebut dari pemilu yang baik. Dan mulailah berpikir untuk bagaimana perjuangan kita ke depan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan kita semua. MK adalah marwah kita dan kita harus menjaga kemarawahan dan konstitusi kita. Terima kasih. Oke, dari saya sendiri ada sedikit reflektif sebagai mahasiswa, yaitu kita nih ada memiliki peran yang penting sebagai kontrol sosial. Kita bukan cuma pengambat yang pasif, tapi bagian dari kelompok muda yang bisa menjaga agar demokrasi tidak hanya menguntungkan segelintir elit aja gitu. Kita bisa berkontribusi dengan menggagas diskusi, menyebarkan informasi yang benar, membuat riset kritis, dan juga memastikan bahwa isu seperti putusan MK tadi tidak berhenti sebagai topik viral saja, tetapi juga menjadi bahan refleksi kita untuk memperkuat demokrasi. Oke, silakan closing dari teman saya. Mungkin terima kasih banyak kepada Mas Rivaldi dari Partai Buruh atas satu penjelasannya sangat bagus gitu. Dari sini kita menunjukkan bahwa keputusan hukum dan tidak berdiri sendiri ada dampak besar terhadap demokrasi gitu. Hak politik rakyat kecil dan masa depan generasi muda. Untuk para pendengar, teman-teman kalian, untuk Mas Rival sendiri, semoga bulan ini bermanfaat untuk memberikan perspektif baru tentang bagaimana dinamika politik dan kelembagaan bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari gitu. Saya Zaki dan teman saya Zafira pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.